Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Nindi Rahmawati, Saya Anggita Septiani. Saya Fahmalia Zulfa. Saya Gilang Islami Putra. Saya Fasyada Bira Asriani. Dan saya Dwita Melinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode Welford guna memenuhi tugas metode numerik dengan dosen pengampunya adalah Bapak Taufik Edi Susanto. Selamat menyaksikan, jangan di-skip ya. Metode Welford adalah metode jalur tunggal yang dapat digunakan untuk menghitung varians. Metode ini dapat diturunkan dengan cara melihat perbedaan antara jumlah selisih kuadrat untuk sampel n dan n-1. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari metode Welford. Mungkin dari kalian semua masih ada yang bingung nih, kenapa sih kita menggunakan metode Welford, kenapa tidak metode yang lain? Atau apakah ada cara lain selain metode Welford? Jadi, fungsi dari metode Welford itu sendiri adalah untuk mencari variansi. Biasanya, metode ini kita sebut sebagai jalan pintas. Kenapa kita sebut sebagai jalan pintas? Karena metode Welford ini menyajikan suatu sistem untuk mempersingkat kita dalam mencari variansi dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan dua rumus yang digunakan dalam metode Welford. Yang pertama itu ada rumus rata-rata sampel, yaitu rumusnya X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI. Dan yang kedua adalah rumus variansi sampel, yang dimana rumusnya ini hampir mirip dengan rumus rata-rata sampel, yaitu 1 per N-1 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N buka kurung XI min X bar tutup kurung pangkat 2. Bagaimana cara masukkan formula tersebut ke dalam Python? Yang pertama, kita gunakan NumPy atau benchmark. Kita pakai model NumPy. Biasakan pakai seed pada percobaan random. Dibutuhkan agar ketika kita mengenerate bilangan random sama hasilnya. Kita masukkan X sama dengan np.random.uniform. Nah, Y sama dengan X plus 1. Kita dapat melakukan ini karena X adalah array. Kemudian X0, X, Y. Untuk mengakses array di Python, seperti kita mengakses list. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita ambil 1 juta data random di antara 0 dan 1. Lalu ditambahkan 1 triliun. Kenapa ditambah 1 triliun? Karena datanya itu kecil banget. Ya, langkah selanjutnya adalah menggunakan to naive pass. Nah, di sini diketahui banyak datanya M sama dengan 10 pangkat 6, lalu sum sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan sigma dari XI sehingga dapat dituliskan sum sama dengan sum plus XI, atau bisa juga dituliskan seperti sum plus sama dengan XI. Nah, untuk rata-rata di sini dituliskan dengan rata-rata, yaitu rumusnya adalah sum dibagi jumlah data yaitu M sama dengan 10 pangkat 6 dengan menggunakan fungsi sig digit untuk menghitung signifikan digit dari rata-rata yang sesungguhnya dengan rata-rata yang kita hitung dengan cara sum plus XI tadi. Nah, sampai sini sudah pas 1. Sekarang kita sudah bisa menghitung nilai variansi karena sekarang kita sudah mengetahui nilai X bar-nya. Caranya sama, yaitu kita mempunyai nilai variabel yang kita misalkan sama dengan 0 sesuai dengan rumus yang kita jumlahkan, yaitu XI dikurang rata lalu dikuadratkan, yang di sini dituliskan dengan var plus sama dengan XI dikurang rata. Nah, lalu lanjut untuk mencari nilai variansi, tinggal sigma XI dikurang X dikali 1 per M-1. Kenapa 1 per M-1? Karena di sini kita menggunakan variabelnya M. Nah, didapatkan signifikasi digitnya setelah di-run, yaitu signifikasi digit rata-ratanya adalah 12. Nah, semakin besar nilai signifikasi digitnya, itu semakin bagus. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikasinya mendekati 0 apalagi negatif, berarti semakin buruk. Nah, untuk nilai signifikasi variansinya adalah 0, sama dengan 0. Nah, kenapa bisa sama dengan 0? Dikarenakan terjadi cancellation error. Nah, penyebabnya karena ada dua floating point yang berdekatan, lalu dilakukan substansi, yaitu di sini pengurangan. Karena X bar nilainya triliun, maka cancellation error. Nah, terjadi perhitungan yang error.
Nah, karena menggunakan naive to pass juga masih belum tepat dan errornya juga besar sekali dan memakan banyak data dalam memori. Jadi solusinya adalah kita menggunakan metode Welford yang lebih simpel. Nah, jadi metode Welford akan ditulis seperti ini. N-1 Sn kuadrat dikurang N-2 Sn kuadrat min 1 akan sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dari Xi dikurang X bar N dikuadratkan. Dikurang lagi dengan sigma I sama dengan 1 hingga N-1 dari Xi dikurang X bar N-1 dikuadratkan. Nanti hasilnya akan dapat Xn dikurang X bar N dikali dengan Xn dikurang X bar N-1. Lalu bagaimana sih caranya mendefinisikan Welford method di Python? Yaitu adalah sebagai berikut. Pertama kita definisikan dulu sebuah program X underscore array, ini sebagai datanya. Lalu K sama dengan 0. Ini bertindak sebagai N di dalam rumus. For X in X underscore array, untuk setiap elemen di dalam data kita, K selalu bertambah 1. Jadi N sama dengan 1, N sama dengan 2 selalu naik. Jika K itu sendiri sama dengan 1, M sama dengan X dan S sama dengan 0. Else, M next itu X bar N1 sama dengan M atau X bar ditambah X itu Xn minus X bar per K. Lalu kita akan dapatkan S-nya dari X minus M dikali X minus M next. Lalu M sama dengan M next. Lalu kita akan mendapatkan return value, yaitu adalah S dibagi dengan K-1. Lalu ada contoh kasus. Misalkan kita mempunyai nilai tukar uang rupiah dengan dolar selama 10 tahun terakhir. Yaitu kira-kira ada 2620 data dan kita ingin menghitung variansinya di program Python. Pertama-tama kita import dulu modul-modulnya, yaitu Pandas untuk membaca file-file seperti Excel atau CSV dan lain-lain. Lalu NumPy untuk array dan untuk mencari varian aslinya. Lalu Math untuk perhitungannya. Pertama kita baca dulu datanya dari file Excel tersebut. Lalu kita masukkan ke Python. Lalu kita definisikan sebagai X dan kita ganti menjadi integer dan kita ubah menjadi array. Lalu kita cari varian aslinya untuk dibandingkan dengan varian dari metode Welford menggunakan signifikansi digit. Lalu kita cari variansinya menggunakan metode Welford. Kita dapat signifikansi digitnya sebesar 13 dan kita bisa lihat perbandingan variansi aslinya dan variansi Welford. Cukup akurat 13 bilangan. Lalu ada contoh kedua, yaitu menggunakan random seed. Pertama-tama kita import dulu modul-modulnya sama seperti sebelumnya. Lalu seednya saya pilih random 69420. Lalu saya ambil angka antara 1 dan 10 sebanyak 10 pangkat 6 angka dan saya jadikan X. Lalu sama seperti sebelumnya, varian aslinya menggunakan modul NumPy. Lalu akan kita bandingkan variansi aslinya dengan variansi dari metode Welford. Kita dapat signifikansi digitnya sebesar 2 dan kita bisa lihat variansi asli dan variansi dari Welford-nya benar sebanyak 2 angka. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.